Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billah. Pada hari ini, malam ini tepatnya, kita dapat bertemu kembali dalam pengajian live streaming di Facebook dan di Instagram. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita, menjaga kehidupan kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Madza Qala Iblis, yaitu di bagian atau episode yang keempat. Alangkah lebih baiknya bagi yang baru menyimak di episode ini agar lebih mengetahui, agar lebih jelas, bisa mengikuti episode yang sebelumnya, baik episode pertama, kedua, dan ketiga, akan nyambung karena ilmu yang setengah-setengah. Dan terima kasih juga terutama di Facebook, karena di Instagram tidak bisa dibagikan ke grup-grup, tapi kalau Facebook, makanya saya lebih prioritaskan, lebih utama bermain di Facebook daripada di Instagram. Nah, di Facebook saya membagikan ke grup-grup, baik grup dakwah dan grup sebagainya. Walaupun ada grup yang saya kirim tidak diloloskan, ya, tapi biarlah, mungkin perbedaan. Padahal kenyataan saya berdakwah tidak menyinggung siapapun, termasuk agama di luar Islam. Karena pesan dari guru-guru saya, yaitu mengislamkan orang Islam. Karena berapa banyak orang Islam buta dengan ajaran agamanya. Bahkan mengaku orang Islam, huruf alif ba ta pun dia tidak kenal. Baik, kita lanjutkan di episode yang keempat, menyambung pada episode yang ketiga, ketika syaitanir rajim, yaitu iblis laknatullah, mengungkapkan kejujuran dia untuk berbicara kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang kepada Nabi adalah perintah Allah, bukan kemauan sang iblis, tapi diperintah oleh Allah. Di mana iblis bertanya, di mana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang iblis, siapa musuhmu? Itu yang terakhir di episode yang ketiga, yaitu siapa musuhmu? Ya, man abghadun nas ilaika. Kata iblis, kata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni man abghadun nas ilaika. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, man abghadun nas ilaika fa akhbirni, kabarkan kepada aku, man abghadun nas ilaika, siapa manusia yang paling kamu benci, manusia yang paling kamu benci. Faqala, dijawab oleh iblis, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, abghadu khalqillahi ilayya, makhluk yang paling aku benci. Bukan manusia lagi, makhluk yang aku benci, engkau ya Muhammad. Kata iblis, waman huwa ala mislik, dan orang yang semacammu, orang yang semestimu, yang sama sepertimu. Siapa? Ya tentu para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, para ulama-ulama soleh yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yang tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Yaitulah orang yang dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Jadi setelah Nabi Muhammad, kata iblis, man huwa ala mislik, orang yang semacam engkau, semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di episode yang keempat ini, apa yang dikatakan oleh iblis, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya lagi kepada iblis. Nabi mengatakan, ya,
Kemudian siapa lagi? Waman huwa? Ya, siapa lagi yang kau benci? Ya, bertanya ini iblis ya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Madza tubghidu aidan? Siapa ya, apa yang kau benci juga? Siapa yang kau benci juga? Maka iblis menjawab, syabun tagiyun wahaba nafsuhu lillahi ta'ala. Siapa lagi yang kau benci? Jawab iblis, adalah pemuda yang bertakwa, yang dia menyerahkan jiwa raganya lillahi ta'ala. Wahaba nafsahu lillahi ta'ala. Yang dia menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Ta'ala. Nafsunya atau dirinya ini untuk Allah Ta'ala, bukan yang lain-lain. Dia bertakwa kepada Allah, sang pemuda ini, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pangkat jabatan, bukan karena dibilang ini dan itu, bukan nyari magom, bukan nyari harta, bukan nyari wanita. Tidak, semuanya karena lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itulah termasuk yang dibenci oleh iblis. Kemudian summaman, kemudian Nabi bertanya lagi, siapa lagi? Siapa lagi yang kau benci ya iblis? Qala alimun wara'un. Alim yang wara', orang yang mengerti ilmu yang wara', ulama yang wara', alim yang wara', guru-guru agama yang wara'. Apa yang wara'? Yaitu yang tidak suka dengan dunia, yang tidak suka dengan puja-puji, yang tidak suka dengan pangkat dan jabatan, yang tidak suka dengan pejabat dekat sama pemerintah dan sebagainya. Dia waro dengan kehidupannya. Orang-orang waro, waduh, sangat-sangat sulit kita cari di akhir zaman, guru-guru demikian. Gak makan di pinggir jalan, gak kelihatan dengkulnya walaupun di dalam rumah dan sebagainya. Ya, itu orang-orang waro. Ya, menjaga dirinya luar biasa, susah. Makanya iblis katakan alimun waraun araftu annahu sabur. Kata iblis, yang aku benci adalah orang alim yang waro, dan aku tahu, kata iblis, annahu sabur, orangnya sabar. Karena waro ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, Allah, karena harta, karena jabatan, karena tahta, karena pangkat, karena fulus, karena wanita, bisa nggak sabar. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat waro, tapi akhir-akhirnya nggak waro. Karena iblis akan menggoda siapapun manusia, tidak peduli siapapun, nanti kelanjutannya ada. Gak peduli dia Habib bukan Habib, dia alim bukan alim, dia pejabat bukan pejabat, pokoknya namanya manusia akan digoda oleh iblis. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Gimana, gak ada suara? Baik, ya. Lanjutkan. Bertanya lagi iblis, bertanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qala summa man?" Siapa lagi? Siapa lagi yang kau benci hai iblis? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qala," kata jawab iblis, "Qala man yadumu ala taharah salasah." Kata iblis, yang aku benci adalah orang yang mendawamkan, melazimkan, ya, tidak pernah ditinggal. Apa? Ala taharati salasah, yaitu 3 kesucian. Umat Islam punya 3 kesucian. Yang pertama, kesucian bersih dari hadas besar. Yang kedua, bersih dari hadas kecil. Yang ketiga adalah dari najis. Iblis paling benci kalau ada orang Islam, dia suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan dari najis. Ini ulama-ulama luar biasa. Jangankan hadas besar, hadas kecil aja nggak pernah ada. Dawam dengan wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jangankan hadas besar, hadas kecil pun mereka nggak pernah tinggal. Wudhu lagi, wudhu lagi. Kemudian najis. Ulama-ulama jaga daripada najis. Nah, kalau ada umat Islam menjaga hadas kecil, menjaga hadas besar dengan wudhu, hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dia selalu jaga dengan berwudhu dan selalu berwudhu, bahkan tajdidul wudhu. Kemudian dia menjaga dari najis.
yaitu dia menjaga dari buang air kecil, buang air besar dengan tata cara yang dibenarkan dengan syariat agama, ilmu fikih. Makanya belajar karena 3 ini yang dibenci oleh iblis. Karena sebab apa? Karena 3 ini kalau tidak benar orang Islam, baik cara wudhunya, baik cara mandi hadas besarnya, ataupun tidak mengerti cara najis istinja, tidak akan sah solatnya. Ini dasar-dasar dalam agama. Biar solatnya mau rapi, biar solat bacanya cakap, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, sampai sujud, sampai hitam itu, sampai segala macam luar biasa dia sujudnya, rukuknya. Tapi kalau dia nggak ngerti masalah najis, atau dia nggak ngerti masalah wudhu, tidak sah solatnya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli fa'alimun, ya, di sana wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudun la tuqbalu, wa bi ghairi yang tadi gayanya beda. Dalam kitab Ibnu Ruslan, ya, beliau mengatakan, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, dia sholat dengan ilmunya, enggak tahu syarat dan enggak tahu rukun, tapi syarat enggak benar, najisnya dia enggak tahu, wudhu dia enggak tahu, wudhu sekedar wudhu, tata cara dia nggak tahu, cuma sekedar lihat orang nyuntuh, tapi dia nggak pelajarin cara wudhu yang benar, cara mandi airnya mutahhir atau tidak, mutlak atau tidak. Nah, ketika itu tidak dijalankan, ya, wa may kullu man bighairin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, ya, maka marbudatun la tuqbalu, amal-amalnya a'maluhu, dan amal-amalnya mardudah, ditolak oleh Allah, la yuqbalu, tidak diterima. Orang ditolak masih mending, ini udah ditolak nggak diterima sama Allah, dibalikin lagi. Jadi jangan bingung kalau kita lihat orang kok sholat masih korupsi, kok sholat tapi mulutnya masih jahat, sholat tapi perilakunya nggak benar. Ingat, padahal dalam Al-Quran Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa dia solat masih berbuat keji dan munkar? Kata Imam Ghazali, inna salatal ghafil la tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat yang lalai, yang tidak dengan ilmu-ilmunya, yang mendukung kesahan solat tersebut, baik rukun dan syarat-syaratnya, tidak akan menolak dia, tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Balik lagi, oleh karena itu iblis paling benci kepada orang yang menjaga kesucian, baik hadas kecil, hadas besar, dan najis. Ya, jadi kita harus paham, setan benci. Nah, berarti setan suka kepada orang yang nggak punya hadas besar, yang punya hadas besar, yang punya hadas kecil, atau yang suka sama najis, badannya masih ada najis, kelaminnya masih ada najis, karena dia nggak belajar ilmu agama, nggak duduk di majelis-majelis ilmu fikih, ilmu dasar dalam keseharian. Iblis suka, iblis cinta. Sebaliknya, yang Nabi katakan, siapa manusia yang kau benci? Golaman yadumu ala toharoti salasah, yaitu yang aku benci, kata iblis, orang yang mendawamkan, yang senantiasa selalu dalam keadaan suci, 3 kesucian, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan suci dari najis. Paham? Baik. Gola summaman. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa lagi iblis yang kau benci? Siapa lagi yang kau benci ya iblis? Jawab iblis, fagirun soburun. Ketika Nabi bertanya siapa iblis yang kau benci, kata iblis adalah orang fagir yang sabar. Orang fagir yang sabar. Apa sabarnya? Idza lam yasif faqrahu li ahadin walam yashukku durrahu. Yaitu orang miskin yang sabar, yang tidak mensifatkan atau menyebutkan kepakirannya kepada siapapun. Tidak ngeluh di Facebook, tidak ngeluh di Instagram, nggak ngeluh sama orang tentang kefakirannya, tidak punya uang dan sebagainya. Tidak ngomel-ngomel, tidak gerutu, nggak ngubel, nggak baper, dan sebagainya. Itu yang dibenci oleh iblis. Walam yashukku dhurrahu, dan dia tidak mengeluhkan akan kesusahannya. Kalau ada orang miskin, orang fakir yang sedang
dalam keadaan susah dia mengeluhkan, iblis paling senang. Ingat, hati-hati. Dalam satu hadis, dalam hadis qudsi, di dalam kitab Nasuhail Ibad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, di waktu pagi, ay dakhala fi waqti sabah, di waktu pagi apa? Wa huwa yashku, dia mengeluhkan kehidupannya, dia mengeluh ilan nas, kepada manusia, diqal ma'ashi, dia mengeluhkan kesempitan hidupnya. Ini kata Allah dalam hadits qudsi, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, wa huwa yashku diqal ma'azi, dia mengeluhkan tentang kesempitan hatinya, kesempitan rezekinya, kesempitan kehidupannya, faka'annama yashku rabbah. Kata Allah, maka seakan-akan dia mengeluhkan hidupnya kepada seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, ya, maaf, bukan hadis qudsi, ya, tapi riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, ai fi dakhala fi waqti sabah, di waktu pagi dia sudah apa? Wa huwa yashku, dia mengeluhkan, diqal ma'ashi, kepada manusia, mengeluhkan kehidupannya, kesempitan hidupannya, faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja dia mengeluh kepada Allah, ya, ibaratnya dia demo kepada Allah Ta'ala. Maunya dia kepada manusia, tapi hakikatnya dia demo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Amma syikayah, ya, adapun pengeluhan itu ilan nas, kalau ngeluh ame manusia, fahiya min alamati adamir ridha bikismatillah. Orang kalau udah ngeluh, apalagi ame orang, apalagi di Facebook yang banyak orang dia ngeluhkan kehidupannya, di Instagram, di medsos, dia mengeluhkan kehidupan, ngomong sini, ngomong situ, kalau dia susah, fahiya, maka itu adalah min alamati adamir ridha bikismatillah, yaitu tanda-tanda adamir ridha, tidak ada keridhaan dia, bigismatillah, dengan pemberian Allah lahu, kepadanya. Makanya hati-hati, ya, kalau orang mengeluh, apalagi Nabi katakan, ya, orang-orang demikian adalah orang-orang yang putus asa, dia mengeluhkan kehidupannya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, Nabi kasih solusi buat kita semua, ya, pelajarin ini, yang mudah-mudahan pembacaan dibaca ini kalimat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya keluh kesah, kehidupan, rezeki dan sebagainya, jangan ngeluh sama manusia, tapi baca doa ini, nanti saya akan bacakan, ya, Nabi akan jamin kehidupannya akan berubah. Sesuai dalam tersebut dikatakan, Nasuhail Ibad, ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Tidakkah aku ingin berikan kepada kalian, tidakkah aku ingin ajarkan kepada kalian kalimat-kalimat yang mana pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini kalimat Nabi akan ajarkan pada kita, yang mana kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi Musa, ya, takala kapan? Hina jawazal bahro, ketika dia melintas di mana? Lautan. Jadi ketika Nabi Musa melintas di lautan yang dibelah, ya, sedang dikejar-kejar Fir'aun, ini kan luar biasa. Luar biasa. Nabi Musa baca tuh kalimat. Nabi ajarkan kalimat tersebut, yang mana, ya, di bersama Bani Israel, dia baca bersama Bani Israel, selamat dari kerjaan Fir'aun. Fagulna, maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami ingin ya Rasulullah. Jawab Nabi, qala qulu, kata Nabi, katakan oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Saya tulis, nanti silahkan, ya, bisa ulang lagi kemudian di stop. Jadi kalian bisa baca, bisa tulis. Saya ngajarin kalau bisa sambil dibaca biar mengerti, tahu juga tulisannya, jangan sampai salah. Ya, baik, saya akan tulis.
Ya, Allahumma lakal hamdu wa ikal mustaka wa antal musta'an ya. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini kalian baca ya. Illahil aliyil azim, kurang. Aliyil azim. Ya. Nanti kalian tulis sendiri di rumah. Ya, yang penting ininya nih. Ya, kelihatan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. Nanti kalian bisa review, kalian bisa ulang lagi nonton, kemudian ketika ada tulisan itu kalian klik. Nah, itu Rasulullah kasih ajaran buat kita, tulisan amalan Nabi Musa ketika melintas di mana lautan. Jadi kalau kita kesempitan rezeki, kesempitan kehidupan, amalkan. Kapan amalkannya? Boleh setiap sholat 3 kali atau minimal subuh waktu pagi 3 kali dan di waktu isya 3 kali. Boleh di waktu sholat kita baca Allahumma lakal hamdu, ya Allah kepadamu puji-pujian, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku mengeluh. Ngeluh sama Allah, bukan ngeluh sama manusia. Ngeluh sama Allah, enggak apa-apa, minta. Karena yang kasihkan Allah Ta'ala, yang curhatnya sama Allah, jangan curhat sama manusia. Dikit-dikit curhat di medsos. Ya, kita diajarin sama orang-orang yang nggak ngerti agama, dikit-dikit curhat kayak perempuan-perempuan tuh banyak, walaupun buat lucu-lucuan. Itu kan contoh. Kan saya bilang jangan jadi contoh. Ya, bintang-bintang film, iklan-iklan. Bukan, contoh kita adalah buat beragama adalah para ulama-ulama yang soleh, ulama yang warok, ulama-ulama yang dibenci oleh iblis, bukan ulama yang dicintai oleh iblis. Dari mana Habib tahu yang dibenci dan yang disukai? Terus ikutin ya program-program ini, live streaming ini, apa yang dicintai oleh iblis dan siapa yang dibenci oleh iblis, siapa teman iblis, siapa musuh iblis, dan sebagainya. Masih lama, mungkin masih sampai 15 episode karena panjang ini hadis, bagaimana pertemuan antara iblis dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal, pantengin terus, nanti akan berlanjut lagi entah 2 atau 3 hari. Yang penting lihat di story. Setiap saya kasih story di waktu pagi, berarti nanti malam live streaming di jam 9. Jangan lupa di subscribe. Saya punya YouTube, sebarkan kepada teman-teman ya, karena saya masukin di YouTube, juga Instagram, juga Facebook dan sebagainya. Ya, hanya itu modal saya untuk berdakwah di lain daripada dunia nyata. Saya punya taklim, silahkan yang mau datang setiap malam minggu di Masjid Baitul Muttaqin, pelajaran fikih atau majelis-majelis yang lain yang saya buka sampai 20 tempat. Ada tentang rumah tangga, kitab Uqudul Jen, ada kitab fikih, ada kitab Habib Abdullah bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu, ya, Risatul Mu'awanah dan Da'wat Utamah, dan kitab-kitab Habib Utsman yang lainnya. Pelengkap apa aja ada dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Karena itulah yang saya diamanatkan oleh guru-guru saya, tidak keluar dari 3 syariat. Jadi saya bukan penceramah, saya bukan mubalik, saya nggak cerita ini, nggak cerita itu. Fokus kepada ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kalau 3 ini kalian pelajaran, kalian tidak akan pernah tertipu dengan huru hara dunia, dengan tipu daya dunia. Apapun yang terjadi, Allah tetap pelihara kita karena berpegang dengan ajaran ulama-ulama soleh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, panjang umur dan sehat pada episode yang selanjutnya. Itu saja. Ya, yang membantu silahkan membantu kegiatan majlis-majlis taklim saya. Nanti biasanya ada sohib-sohib atau teman-teman saya atau jamaah saya yang selalu memberikan info-infonya. Itu aja. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti tunggu episode berikutnya.